Sehingga kalau kita bawa zikir kita ke dalam nafas, ya ini. Sehingga kalau kita bawa zikir kita dengan kendaraan nafas, maka sebenarnya kita sedang membawa substansi atau esensi zikir itu ke dalam setiap sel di dalam tubuh kita. Dengan apa namanya, tarik nafas lewat hidung, lalu di dalam hati kita mengucap Allah. Nah, kita merasakan ya, bukan bukan memikirkan Allah, tetapi merasakan Allah. Ya, bukan bukan memikirkan tentang Allah, tetapi merasakan kehadiran. Ya, jadi kalau zikir itu ke bawah. Nah, sehingga nafas itu bisa menjadi wadahnya, atau bisa kita sebut nafas itu adalah kendaraannya. Kenapa demikian? Karena nafas itu jalannya sama dengan jalan itu. Itu dokter menghitungnya kan kesadaran yang di intelektual ya, yang kesadaran yang di kepala, kesadaran yang di otak. Tapi dalam kesadaran secara spiritual itu bukan di otak, kesadaran spiritual itu di soder, di rongga dada ini, itu kesadaran. Sehingga nafas itu akan membawa, ya, akan membawa pesan dari kepala menuju ke rongga dada. Apa di tasawuf Indonesia disebut dzikir fana itu yang di sini ini. Ya, zikir fana itu yang di nomor 4 ini, yaitu zikir di mana sang aku yang merasa berzikir atau aku yang merasa berzikir itu sudah larut. Nah, itu tips pertama ya. Ya, jadi tips pertama agar agar zikir kita itu bisa melangkah dari satu tangga menuju ke puncak tangga itu dengan cara itu ya. Satu, tentang kesadaran kefanaan kita. Dengan cara kita berzikir bersama nafas kita, maka zikir itu akan dibawa ke dalam seluruh sel di dalam tubuh kita. Itulah puncaknya zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Kawan-kawan sufi semua, mari kita lanjutkan ya, bahasan kita tentang zikir ya. Di waktu yang lalu kita sudah membahas tentang zikir menurut Imam Sadzili ya. Zikir menurut Imam Sadzili, pendiri Thariqah Sadziliyah. Yang kurang lebih dibagi menjadi 4 level zikir. Zikrun tazkuru sampai ke zikrun tuzkaru bihi. Ya. Nah, sekarang kita bahas ya zikir menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini cucu murid dari Imam Sadzili ya. Jadi Imam Sadzili punya murid namanya Imam Al-Mursi. Imam Al-Mursi ini punya murid namanya Syekh Ibnu Athaillah yang sangat populer di Indonesia dengan kitab Al-Hikamnya ya. Sebenarnya kurang lebih sama ya, cuma dengan terminologi yang berbeda. Jadi menurut Ibnu Athaillah level zikir atau tangga zikir itu ada 4 juga. Kurang lebih sama dengan makna yang ada di apa zikir yang menurut Syekh Imam Sadzili ya. Tetapi dengan bahasa yang berbeda ya, sekali lagi tapi maknanya sama ya. Menurut Ibnu Athaillah Sakandari, zikir yang paling bawah atau tangga zikir yang terbawah itu zikrun ma'a wujudi ghaflatin. Jadi zikir tetapi lalai dari zikirnya. Jadi dia zikir tetapi dia tidak sadar bahwa dia sedang zikir. Zikrun ma'a wujudi ghaflatin. Jadi dia zikir tetapi dia tidak sadar kalau dia zikir. Jadi ghaflah, lalai. Tapi sekali lagi hal semacam itu tidak perlu dibenci, cukup disadari saja bahwa saya kalau zikir masih ghaflah, masih lalai. Cukup disadari saja, tidak perlu dibenci, bahkan layak disyukuri karena kita masih mau menggerakkan lisan untuk berzikir. Ya, dengan cara bersyukur la in syakartum la azidannakum ya. Kalau kita syukuri maka insya Allah kita akan masuk ke level yang kedua atau tangga yang kedua, yakni zikrun ma'a wujudi yaqadzatin. Zikir dengan sadar akan yang berzikir. Jadi
Ya kodoh itu bangkit. Ya mulai sadar, oh aku zikir, saya sedang zikir itu. Kalau ini ya misalnya membaca la ilaha illallah ya hanya goyang-goyang kepala mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia tidak sadar kalau dia sedang zikir. Jadi lalai pikirannya kemana-mana sehingga melalaikan. Nah itu zikir yang ghaflah. Lalu jika kita syukuri maka kita akan masuk ke tangga yang zikrun ma'a wujudi yaqodotin. Yaitu zikir dengan munculnya yaqodoh. Yaqodoh itu bangun atau bangkit. Artinya yang berzikir sadar akan yang dizikiri. Lalu jika kita berada di sini kita harus bersyukur, maka nanti kita akan masuk ke tangga yang ketiga, yaitu zikirin ma'a wujudi khudurin, yaitu zikir dengan munculnya khudur, ya mulai hadir hatinya. Kalau ini hadir apa namanya intelektualnya, ya hadir pikirannya. Oh aku sedang zikir. Kalau ini dia sudah memahami makna-makna zikir ya, bukan hanya sekedar aku berzikir, tetapi memaknani kalimah-kalimah yang diucapkan saat berzikir. Ya, memahami kalimah-kalimah yang diucapkan saat berzikir. Nah, setelah itu maka masuk ke tangga yang puncaknya zikron ma'a wujudi ghaibatin amma siwallah awa amma siwal madkur, yaitu ketika berzikir dengan yang ada munculnya hilangnya semua selain Allah. Nah, ini zikir di mana selain Allah hilang. Yang ada hanya yang dizikiri. Saat itu bahkan dirinya yang berzikir tidak sudah larut di dalam apa di dalam nuansa zikir yang luar biasa sehingga saat itu yang ada hanya Allah yang dizikiri, bukan yang berzikir. Nah, itu kira-kira mirip seperti kemarin ya. Jadi kalau kemarin Imam Sadzili puncaknya zikir zikrun tuzkaru bihi, yaitu zikir kita menyadari bahwa kita dizikirkan Allah. Jadi yang keakuan kita larut udah. Keakuan kita larut. Ya, jadi ghaibah amma siwal madkur. Selain Allah itu ghaib. Ghaibah jadi yang Allah itu yang muncul atau yang dizikiri itulah yang ada saat itu. Sedangkan yang berzikir sudah larut. Ya, namanya ini saya apa di tasawuf Indonesia disebut zikir fana itu yang di sini ini. Ya, zikir fana itu yang di nomor 4 ini, yaitu zikir di mana sang aku yang merasa berzikir atau aku yang merasa berzikir itu sudah larut, sudah tidak tersadari lagi ya. Betul-betul selain Allah larut. Nah, ini apa namanya tangga-tangga zikir menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lalu bagaimana kita eh, tips-tipsnya bagaimana sih jika agar kita itu saat berzikir kita bisa melangkah dari tangga-tangga ini sampai ke puncaknya. Tentu yang pertama adalah sebuah kesadaran. Kita bangun kesadaran dulu bahwa sesungguhnya semua gerak kita itu digerakkan Allah. Itu pertama kita sadari itu dulu ya. eh Misalnya teman-teman menyadari dulu, jadi setiap hari itu kita menyediakan waktu untuk sadar. Misalnya gerak jantung, gerak paru-paru, ya, gerak ginjal. Misalnya teman-teman ini kan setiap hari kan pipis ya, buang air kecil. Itu kan kurang lebih 4 sampai 6 jam sekali ya kita buang air kecil. Nah, proses pembentukan air kecil atau proses pembentukan kemih atau kencing itu kan tidak tersadari sebenarnya oleh kita ya. Jadi kita kan nggak sadar bahwa sekarang ini saat ini bahkan saat ini ketika teman-teman apa mendengarkan apa materi atau konten di Tasawuf Indonesia ini, teman-teman tidak menyadari bahwa ginjal itu sedang menyaring darah lalu jadi air kencing itu. Kita bahkan nggak sadar. Lalu pembentukan feses, buang air besar itu setiap saat sekarang pun sebenarnya usus kita sedang
menyerap makanan yang makanan itu sampah-sampahnya lalu menjadi feses itu. Itu semua tidak kita sadari. Jadi eh, dengan cara menyadari bahwa ya, dengan cara menyadari bahwa kerja-kerja di dalam tubuh kita itu bahkan kita sendiri sebagai ego itu tidak punya peran, itu akan menghasilkan sebuah kesadaran di mana kita akan menyadari tentang kefanaan kita ya, akan membawa kita kepada kefanaan itu. Jadi itu tipsnya itu begitu. Lalu yang kedua misalnya, bahkan sebenarnya tangan saya ini bergerak ya, tangan saya menggenggam lalu melepas, menggenggam lalu melepas. Ini kan seakan-akan yang pengen adalah si mustamir, seakan-akan. Padahal sebenarnya tidak. Gerakan tangan ini sebenarnya saya itu hanya ingin, tetapi sebenarnya proses dari keinginan itu muncul, lalu berproses di otak, lalu berproses di jaras-jaras saraf di otak, lalu jaras-jaras dari otak menuju ke batang otak, dari batang otak lalu ke medula spinalis, dari medula spinalis lalu ke saraf-saraf yang menggerakkan tangan ini proses yang betul-betul tidak saya sadari. Proses yang terjadi sepersekian ribu detik barangkali, proses yang betul-betul ingin lalu bergerak gitu. Seakan-akan kita ingin lalu bergerak, padahal keinginan kita bukan menjadi penyebab geraknya. Ya bukan menjadi penentu geraknya. Yang menentukan gerak itu adalah proses dari miliaran reaksi kimia dan proses yang ada di dalam triliunan sel-sel baik di otak sampai di otot-otot tangan. Ini semua tidak kita sadari, semua bekerja secara secara tanpa sadar dan itu semua akan menyadarkan kita bahwa yang menggerakkan itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tips pertama ya. Ya, jadi tips pertama agar agar zikir kita itu bisa melangkah dari satu tangga menuju ke puncak tangga itu dengan cara itu ya. Satu tentang kesadaran kefanaan kita. Melatih cara berpikir dulu di intelektual kita. Jadi intelektual kita latih untuk menyadari itu. Walaupun nanti akhirnya kesadaran puncak itu bukan di intelektual, tapi intelektual atau pikiran itu akan membawa kita mendekati puncak. Tapi nanti ketika sampai di puncak, pikiran harus kita selehke ya, harus kita lepaskan, harus harus tidak lagi menjadi hal yang paling penting ya. Jadi di dalam proses zikir itu sebenarnya bukan di pikiran. Kalau pikiran namanya zikir, namanya mikir ya. Kalau zikir itu bukan di pikiran. Nah itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi pertama itu, lalu yang kedua eh, dengan melatih nafas ya. Nah, ini sebenarnya sangat penting sekali melatih cara bernafas untuk sebagai sebuah modalitas dalam berzikir ya. Jadi nafas itu kalau teman-teman melihat pernafasan atau menyadari pernafasan teman-teman, tarik nafas kan lewat masuk ke hidung lalu dia masuk melewati kerongkongan lalu ke bawah ya. Lalu ke rongga dada dan rongga perut ya. Nah, jadi nafas itu, nah sekarang kita hubungkan dengan zikir ya. Nafas itu kan dari hidung lalu ke kerongkongan atau tenggorokan ya, lalu ke rongga perut, rongga dada, rongga perut. Jadi nafas itu berjalan begitu ke bawah ya, dari hidung ke bawah. Nah, zikir sebenarnya misalnya teman-teman mengucap mengucap la ilaha illallah misalnya. Waktu teman-teman mengucap la ilaha illallah, kan seharusnya kalau zikir itu fis sodr atau fil kolbi ya di dalam dada. Kalau nanti kita membahas ini ya, membahas zikir menurut Syekh Abdul Qadir Jailani nanti ada zikrul lisan, ada zikrul nafas, ada zikrul kolbi. Jadi kalau dilihat di sini itu perjalanan zikir itu dari lisan lalu ke kolb, lalu ke rongga dada atau ke sodr ya. Yang di dalam sodr itu ada kolbu ini. Ini namanya zikir ya. Kalau naik dari lisan lalu justru ke sini ke kepala ya namanya itu bukan zikir, namanya mikir. Ya, jadi kalau zikir itu ke bawah. Nah, sehingga nafas itu bisa menjadi wadahnya.
atau bisa kita sebut nafas itu adalah kendaraannya. Kenapa demikian? Karena nafas itu jalannya sama dengan jalan itu dari kepala ke bawah. Dia dari kepala ke bawah, dari lisan. Kalau zikir dari lisan ya dari mulut lalu ke bawah. Kalau bernafas kan dari hidung lalu ke bawah juga. Nah, itu akan membuat kita lebih mudah ya, lebih mudah untuk eh, membawa substansi-substansi atau esensi-esensi kalimat thayyibah yang kita baca untuk lebih kita sadari ya, untuk lebih kita sadari di rongga dada. Teman-teman sering mendengar kata sadar ya, sadar, sadar dalam bahasa Indonesia itu sadar itu dalam artinya dalam asal katanya dari bahasa Arab yang soder ya. Jadi sadar yang kita maknani di dalam bahasa Indonesia itu asal katanya dari bahasa Arab dari soder. Jadi sadar itu bukan di sini, bukan di kepala. Jadi beda ketika dokter menghitung menghitung tingkat kesadaran seseorang ya. Oh, ini sadar atau tidak. Itu dokter menghitungnya kan kesadaran yang di intelektual ya, yang kesadaran yang di kepala, kesadaran yang di otak. Tapi dalam kesadaran secara spiritual itu bukan di otak, kesadaran spiritual itu di soder, di rongga dada ini, itu kesadaran. Sehingga nafas itu akan membawa ya, akan membawa pesan dari kepala menuju ke rongga dada. Nah, kebalikan kalau ilmu pengetahuan itu naik dia, naik ke kepala. Kalau ilmu pengetahuan ya, kalau mikir, kalau zikir itu turun ke bawah, turun ke rongga dada. Nah, itu kalau kalau berzikir. Nah, sehingga dengan cara melatih nafas ya, nanti teman-teman akan lebih mudah mengalirkan makna-makna dari zikir yang kita baca dari lisan lebih mudah kita hayati, lebih mudah kita rasakan, lebih mudah kita sadari. Tapi sekali lagi saya ingin mengulang-ulang. Jadi kesadaran dalam proses spiritual itu di rongga dada. Jadi kesadaran secara spiritual itu di rongga dada ya, bukan di intelektual. Nah, kita sering waktu misalnya kan saya sering atau bahkan di materi-materi atau di apa channel-channel YouTube tentang spiritualitas kan kata sadar itu kan menjadi salah satu kata yang paling sering disebut dan menjadi salah satu kunci ya dari proses ini proses spiritual ya. Nah, tetapi sering salah pahamnya itu kesadaran lalu dimaknani menyadari secara intelektual. Nah, itu memang pertama begitu dulu ya. Jadi menyadari pertama itu lewat intelektual ya, lewat lewat pikiran. Nah, tetapi harusnya puncaknya, puncak kesadaran itu bukan di atas, ya, bukan di pikiran, tapi puncak dari kesadaran itu justru di ruang dada itu. Sehingga saya itu sangat di tasawuf Indonesia itu sangat merekomendasikan tentang mengapa kita harus berlatih nafas itu. Ya, karena nafas itu nanti akan menjadi kendaraan, ya, akan menjadi wadah yang akan membawa makna-makna dari apa namanya dari sesuatu zikir atau kalimat thayyibah kita bawa masuk ke dalam. Jadi misalnya waktu teman-teman misalnya zikir la ilaha illallah misalnya atau Allahu misalnya. Waktu tarik nafas teman-teman dengan apa namanya tarik nafas lewat hidung lalu di dalam hati kita mengucap Allah. Nah, kita merasakan ya, bukan bukan memikirkan Allah tetapi merasakan Allah. Ya, bukan bukan memikirkan tentang Allah tetapi merasakan kehadiran, ya, merasakan kehadiran Allah. Ya, itu dengan cara kita itu tadi tarik nafas lalu nah kita rasakan ya. Nah, secara fisik yang kita rasakan adalah longgarnya rongga dada. Ya, secara fisik itu eh, apa namanya? Dadanya terasa longgar. Itu secara fisik karena waktu bernafas apalagi kalau teman-teman nafas perut ya. Ketika teman-teman melakukan nafas perut, maka teman-teman akan lebih mudah rongga dada itu kalau dalam bahasa doanya Nabi Musa itu Robbi srohli sodri ya. Isroh.
sodri, longgarkan atau lapangkan rongga dada hamba ya Allah. Nah, itu secara fisik dilatihnya dengan nafasnya, terutama nafas perut. Nah, itu waktu masuk gitu, terus waktu keluar, waktu hembuskan nafas, waktu eksalasi, ya waktu eksalasi kita mengekspresikan kebaikan atau energi-energi kolbiah ini, lalu kita tularkan ke semesta. Itu kita keluarkan atau kita ekspresikan, kita bagi ke semesta. Atau misalnya teman-teman misalnya zikir la ilaha itu, teman-teman betul-betul merasakan waktu la ilaha itu tidak ada Tuhan, tidak ada yang menyembuhkan, tidak ada yang bisa memberi rezeki, tidak ada yang bisa memberi saya jalan keluar, tidak ada yang bisa menolong saya. Terus waktu hembuskan nafas, ilallah kecuali Allah. Nah, itu caranya ya, cara dari ikhtiar atau riadoh. Riadoh bagaimana cara menghayati zikir ya. Menghayat. Hayat itu menghidupkan zikir ya. Hayat itu kan maksudnya hidup. Nah, kadang-kadang kita zikir tapi bukan hayat, bukan menghayati, tidak menghayati zikir, tetapi zikir itu nggak terasa. Kayak benda mati aja, kayak huruf biasa gitu. Tanpa makna, kayak huruf-huruf tanpa makna. Makanya yang disebut menghayati itu menghidupkan zikir. Nah, menghidupkan zikir. Nah, padahal hidup itu nafas, ya pintu gerbang dari kehidupan itu nafas itu. Jadi menghayati itu dimaknani begitu ya. Menghayati zikir itu menghidupkan hidup, menghidupkan zikir bukan hanya di kepala, tetapi bukan hanya di di secara intelektual, tetapi menghidupkan zikir di dalam kolbu, bahkan menghidupkan zikir di dalam setiap sel-sel di dalam tubuh kita. Yang kenapa itu? Karena mengapa demikian? Karena nafas itu begitu. Nah, kalau teman-teman belajar fisiologi nafas ya, fisiologi tentang kedokteran nafas, itu kan begini ya, teman-teman ya. Nah, kita belajar dulu sedikit, kita belajar tentang nafas ini. Nah, waktu teman-teman tarik nafas lewat hidung, ya itu kan masuk oksigen, ya. Lalu oksigen mengalir dari hidung tadi sampai ke trakea, lalu sampai ke paru-paru. Nah, di paru-paru itu ada sel-sel paru-paru, sel terpenting namanya alveoli, jumlahnya miliaran atau bahkan mungkin triliunan ya. Di alveoli itu nanti terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sehingga oksigen yang dari paru-paru nanti masuk ke dalam darah. Nah, jadi oksigen yang dari paru-paru masuk ke dalam apa? Darah. Nanti oksigen yang masuk ke dalam darah itu dia akan diedarkan ke seluruh sel tanpa kecuali. Nah, itu. Nah, ini kuncinya. Jadi oksigen yang ada di dalam darah itu nanti akan dikirim, akan diedarkan, akan didistribusikan ke seluruh sel di dalam tubuhnya tanpa kecuali. Sehingga kalau kita bawa zikir kita ke dalam nafas, ya ini. Sehingga kalau kita bawa zikir kita dengan kendaraan nafas, maka sebenarnya kita sedang membawa substansi atau esensi zikir itu ke dalam setiap sel di dalam tubuh kita. Ya, jadi saya ulangi lagi, ketika kita mewadahi zikir di dalam nafas kita, maka nafas itu akan membawa substansi-substansi atau esensi-esensi zikir atau hakikat zikir akan dibawa ke seluruh sel tadi di dalam tubuh kita. Karena tadi oksigen masuk ke dalam hidung, lalu ke trakea, lalu ke paru, ya, lalu di paru akan terjadi pertukaran, ya, oksigen yang dari paru tadi masuk ke dalam darah, lalu dari darah ini diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi sebenarnya udara yang kita hirup itu nanti pada akhirnya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Maka ketika orang itu berzikir bersama nafasnya, ya, kalau orang berzikir bersama nafasnya, maka dia sebenarnya sedang membawa zikirnya memenuhi seluruh sel di dalam tubuhnya. Itu nanti pada puncaknya ini, ma'awujudi ghaibatin amma siwal madkurin. Ya. Nah, sehingga saya sudah sangat sering saya sampaikan, afdholul ibadati abdul anfas Allah. Ya, itu kalau di dalam kitab tasawuf, sebaik-baiknya ibadah adul anfas itu menghitung nafas atau menyadari nafas Allah.
Jadi nafas itu bersama Allah. Jadi bernafaslah dan lalu kita sadari bahwa di dalam nafas itu kalimah-kalimah Allah yang kita ucapkan itu akan bersama nafas ini. Nanti dari nafas akan masuk ke dalam seluruh sel-sel di dalam tubuh kita. Nah, itu sehingga eh, di tasawuf Indonesia kita sangat merekomendasikan bahwa kalau kita ingin betul-betul berzikir kepada Allah, maka kita juga sebaiknya kita berzikir bersama nafas kita. Ya, jadi dua tadi tipsnya ya, tips agar zikir kita itu betul-betul bisa menuju ke puncak zikir. Agar zikir kita betul-betul mencapai makrifat itu satu tadi, kita menyadari bahwa sesungguhnya setiap gerakan semua di dalam diri kita, keinginan kita, apa namanya, gerak perasaan kita, gerak pikiran kita, gerak ego kita, gerak tubuh kita itu semuanya sebenarnya digerakkan oleh Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berzikirlah bersama nafas kita. Karena nafas adalah wadahnya zikir, nafas adalah kendaraan zikir. Dengan cara kita berzikir bersama nafas kita, maka zikir itu akan dibawa ke dalam seluruh sel di dalam tubuh kita. Itulah puncaknya zikir. Pada saat seperti itu, Imam Sadzili menyebut zikrun tu zikaru bihi. Kita zikir, kita menyadari bahwa kita dizikirkan Allah. Atau dalam dalam apa ungkapan Ibnu Athaillah Sakandari zikrun ma'awujudi ghaibatin amma siwal madhkur yang saat itu hanya ada Allah itu ketika zikir kita mendarah daging di dalam setiap sel di dalam tubuh kita ya saya kira demikian untuk apa kuliah hari ini terima kasih sudah menyimak semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh